semakin bersemangat mengikuti kegiatan ini. Salawat dengan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengantarkan kita ke alam tanpa teknologi, ke alam penuh teknologi yang benar-benar merupakan tantangan kita sebagai guru TK atau guru informatika. Dan itu merupakan tantangan yang besar, bagaimana kita bisa menuntut siswa kita untuk bisa lebih baik, bisa memanfaatkan teknologi ini ke arah yang benar-benar bermanfaat dunia dan akhirat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan melarang mendidik orang lain. Nah, apa maknanya dalam itu? Apa? Menghargai teman, tidak mengutil, tidak memilih. Nah, itu kan yang negatifnya itu. Ya, yang positifnya berarti kita harus membuatnya menjadi sebuah motivasi diri. Ya kan? Motivasi jadinya. Nah, yang kedua, bekerja. Kata kuncinya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Apa kata kuncinya di sana? Apa kira-kira? Coba kelompok. Apa kira-kira makna di dalam ini? Bekerja sama, bergotong royong, bertanggung jawab, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Masuk nggak di sini? Masuk. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Masuk nggak di sini? Masuk semua. Jadi itu kata-kata negatifnya kita kelola menjadi kata positif yang membuat kita termotivasi untuk melakukannya. Oke, dan selanjutnya ya. Oke, baik. Untuk hari ini kita mulai dulu curah pendapat. Bapak akan sedang membagi kalian 6 kelompok. Bapak akan bagikan kertas ini. Satu kelompok, satu kertas. Dan Bapak punya sticky note. Masing-masing orang dapat 1. Sekarang silakan secara pribadi Anda semua bikin kira-kira apa yang Anda akan lakukan terhadap kelas ini. Misalnya, Anda bisa mencontohkan belajar lebih giat. Bagi, iya, kata-kata motivasi atau keyakinan yang Anda miliki untuk keberhasilan kelas ini. Ya, 1 kertas, 1 keyakinan. Kalau mau nambah silakan minta tambahannya. Aturan apa yang akan kita inginkan? Jadi kita ubah menjadi kata-kata positif. Yang positif boleh, misalnya tidak boleh mencontek, itu boleh. Silakan, nanti kita akan coba pertama ubah menjadi kata-kata positif. Nah, ada menambah lagi. Ini lakukannya itu.
Sepatunya emang apa? Tambah di tengah. Tinggal lah. Tambah di tengah. Udah mau potong-potong tuh, tinggal ambil ini aja. Mau buat dua geser lagi ke sini. Nah, ada dua buat tiga. Ini akan kita coba rupanya. Tiga, saya akan isi satu. Ini belajar semua ya. Dah. Sekarang coba kita sepakati, silakan bendahara nanti saya akan sekretaris catat. Karena kita kesepakatan kelas. Oke. Baik, untuk peduli lingkungan cukup satu saja, ini sudah menjadi semua. Setuju? Oke, baik. Sekretaris silakan catat untuk peduli lingkungan. Berarti keyakinan kelas lagi di sana. Keyakinan kelas. Coba dicatat nanti. Dengan keyakinan ini, kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT karena pada pagi ini kita terdapat berkumpul di ruang ini dalam rangka pelaksanaan aksi nyata dari CGP dari SMP Negeri 25 Padang, yaitu Bapak Al-Parisdom Mkom. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini tepat sasarannya apa yang disampaikan oleh Pak Doni nanti. Kemudian selawat dan salam terlepas pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu semuanya, pada pagi hari ini sesuai dengan program pelaksanaan dari CGP itu kebetulan dari SMP 25 Padang, Pak Doni angkatan 7 ya. Mudah-mudahan nanti apa yang beliau sampaikan bisa kita laksanakan. Kemudian ini modul 1.4 itu aksi nyata tentang budaya positif. Di Bapak Ibu, di arahnya barangkali mungkin menangani masalah bagaimana di sekolah ini, karena kita seorang guru tentu arahnya tentu ke siswa. Yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif,
yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Iya Bapak Ibu, setelah kita tonton video ini, kira-kira kita bisa merefleksikan diri nggak? Kita sudah di posisi mana ini? Kemarin waktu pas diskusi, saya secara pribadi lebih banyak posisi sebagai teman di sana, kalau saya pribadi. Nah sekarang coba refleksi diri, Bu. Kira-kira sebagai apa dari posisi kontrol, 5 posisi kontrol menurut dosen ini? Sudah sebagai apa Ibu di sana? Penghukumkah? Pembuat rasa bersalahkah? Pemantau, teman, dan dilanjutkan dengan manajer. Nah yang diharapkan ya pasti sebagai manajer. Cuma ini nggak gampang. Ini tidak gampang. Nah itu butuh proses. Nah ini di guru penggerak kami diberi pemahaman seperti ini, dan saya bersama Bapak Ibu mudah-mudahan kita bisa menjadi posisi tertinggi yang kita harapkan, yaitu manajer, di mana kita akan meningkatkan motivasi dalam diri siswa. Ya, motivasi dalam diri siswa. Ketika motivasi dirinya muncul, maka siswa itu akan sadar sendiri apa yang baik dilakukan dia, dan itulah konsep dari kurikulum merdeka, memerdekakan siswa dan membuat siswa bahagia setinggi-tingginya. Bapak Ibu, ini tidak perlu saya detailkan lagi. Sudah ada, ini ada beberapa seperti penghukum, ini patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu salah, ya selalu saja salah. Ini contoh kata-katanya ya. Kalau untuk posisi merasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Statement-statement ini sering kita lakukan Bapak Ibu. Berikut ada, kalau untuk teman, ayo bantulah demi bapak ya. Dan sehingga tadi dibilang mereka tergantung dengan kita. Mereka hanya bertindak baik ketika berhadapan dengan kita, tidak dengan seluruh guru. Ini sering terjadi juga sama anak-anak. Nah ini yang saya sering lakukan. Ketika saya datang, mereka takut dengan saya, tapi guru lain tidak. Malah ada yang tidak ketika ditegur mereka malah lari seperti itu. Dan ini kita berharap tidak kita lakukan lagi. Dan lanjut pemantau. Nah pemantau ini peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering dilakukan oleh pemantau. Nah manajer ini lebih memotivasi dia. Dia mengajak siswa untuk memutuskan. Dia mengajak siswa untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita masuk segitiga restitusi. Nah, setelah kita tahu 5 posisi kontrol, tidak mungkin tidak ada kasus siswa. Penanganan kasus siswa itu sebaiknya sebagai manajer kita lakukan, terapkan segitiga restitusi ini. Di mana kata-kata restitusi dimaknai dengan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, seorang pendidik harus mampu membangun disiplin positif kepada murid sesuai dengan posisi kontrol tertinggi
yaitu manajer tadi yang mampu menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh pendidik agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini sedikit mengantuk ya Bapak Ibu ya, karena memang materinya padat. Oke, Bapak Ibu, selamat pagi. Satu orang yang konsentrasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Masih ada yang belum konsentrasi. Oke Bapak Ibu, kita berdiri. Kita senang. Di tempat saja, kalau langkahnya akan kecil-kecil saja. Oke, kita senang ojo dibanding-banding ya. Oke Bu. Oke Dian. Oke. Bu Ida, ini sebenarnya kalau berdiskusi sangat luar biasa sekali. Silakan Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani atas waktunya. Karena kita tahu kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum baru yang baru kita jalankan di SMP 25 ini. Betul. Terus terang, honestly, jujurly, saya tidak paham sama sekali dengan kurikulum Merdeka ini. Tapi karena kita sebagai guru, kita harus mampu. Padahal sebenarnya guru ini juga manusia kan. Terus tadi ada 5 kontrol guru. Kalau dulu di kurikulum 2013, sebelum masuk itu kita bikin kontrak belajar dulu dengan siswa. Nah, apapun nanti kesalahan yang timbul, kita bikin kesepakatan di awal. Apa konsekuensinya yang akan diberikan kalau mereka ada melanggar atau di luar kesepakatan yang kita sepakati. Nah, kalau dilihat dari 5 kontrol tadi itu? Posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu juga udah termasuk ke 5-5-nya kita di situ. Betul. Ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, yaitu berarti ini yang sesuai dengan kurikulum Merdeka itu, kita sebagai guru langsung yang menilai diri kita, posisinya di mana gitu kan? Sampai nanti kita sampai ke posisi manajer dalam pembelajaran, gitu. Jadi memang butuh Pak Deni? Memang butuh pemahaman pembelajaran dan bimbingan dari Bapak Ibu yang sudah lulus guru. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eda. Oke, Bapak Ibu, tadi saya juga sudah menjelaskan sedikit bahwa sebenarnya Ki Hajar Dewantara itu tidak melarang kita memberikan sanksi, memberikan reward, tapi itu adalah pilihan terakhir. Itu maksudnya tadi. Kurikulum Merdeka sebenarnya hanya menyadur atau menyempurnakan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya dunia pendidikan kita sudah filosofi Ki Hajar Dewantara ini sudah diterapkan melalui Tuturi Handayani. Ya, dan ini disempurnakan dengan Ingarso, saya hafal juga ya. Ingarso, Suntodo, Imadio, Mangunkarso. Nah itu, karena di logo-logo kan hanya Tuturi Handayani, dan ini disempurnakan menjadi satu, di mana siswa kita berdasarkan Ki Hajar Dewantara ini dituntun oleh kita dalam sebuah pembelajaran
sehingga siswa-siswa ini meraih kemerdekaan. Maksudnya kemerdekaan di sini bagaimana Bapak Ibu? Mereka tidak belajar dengan diri sendiri, mulai dari diri sendiri. Makanya ada kata-kata motivasi intrinsik tadi, bahwa mulai dari dalam diri sendiri. Selama ini kan kita siswa kita hanya kita yang memberikan kepada mereka, mereka tidak menggali dari diri sendiri. Nah itu yang diluruskan sebenarnya nggak salah. Nah ini disederhanakan, makanya ada kurikulum Merdeka Belajar. Mereka tidak dituntut dengan kurikulum, mereka dituntut, kita sebagai pendidik dituntut untuk memerdekakan mereka, yaitu memberi pengetahuan sesuai dengan kemampuan mereka. Berikut yang posisi kontrol. Sebenarnya posisi kontrol itu yang 55 itu sudah pernah kita lakukan. Sudah pernah kita lakukan. Saya sendiri penghukum pernah, teman pernah, pemantau pernah. Nah ini di sini diarahkan kita sebaiknya kita sebagai menang. Selama ini kita bikin kesepakatan kelas, dan kemarin saya sudah lakukan juga aksi nyata. Kesepakatan itu kita ganti menjadi keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas kita sepakati bersama-sama, tidak ada kata aturan di sana. Lebih banyak kata motivasi. Misalnya tidak boleh membawa handphone ke sekolah, bisa kita rubah menjadi kata motivasi yang disebut dengan restitusi tadi. Ya, misalnya tidak boleh membawa handphone ke sekolah. Saya handphone yang dibawa ke sekolah bisa menyebabkan kita tidak fokus dalam belajar. Maknanya sama kan? Tetapi yang masuk merasakan diri yang mana yang satu. Tidak boleh itu bisa lupa sama mereka. Dan itu yang saya lakukan kemarin di kelas 7. Jadi pertemuan pertama saya laksanakan keyakinan kelas. Saya rubah semua kesepakatan kelas yang semester kemarin menjadi keyakinan kelas di semester ini. Kata-kata negatif itu saya bikin menjadi kata-kata positif. Tetap ada aturannya, tidak boleh dan sebagainya. Ini ada beberapa perbandingan. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Coba kalian lihat yang di atas. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, hukuman, lari, hormat bendera, dan sebagainya misalnya. Konsekuensi, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, itu sudah tertulis di aturan biasanya. Kalau konsekuensi, kalau restitusi merupakan pilihan. Ya. Berikut, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, itu hukuman. Ya kan, mereka merasa dendam, mereka ketika keluar dari sekolah ini merasa ibu tuh bilang ibu tuh seperti itu, dan seterusnya. Bisa Bapak Ibu lihat ya. Oke. Untuk menghadapi masalah siswa sebaiknya kita laksanakan kegiatan berdasarkan segitiga restitusi, di mana ada 3 tahapan. Coba Ibu lihat di sini, kelihatan. Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan. Yang sudah mendapatkan sertifikat izin, kita akan coba rubah paradigma aturan menjadi keyakinan atau kesepakatan. Dimana kalau aturan itu kan wajib, kadang-kadang tidak menyentuh. Ini bisa kita terapkan di sama siswa kita, baik itu di kelas, sama teman-teman kakak kita juga bisa seperti ini. Jadi ini ya seluruh ini, saya jadi blog ini ada guru penggerak angkatan 1, ya boleh ya. Ada angkatan 4 nih, Bu Ini Tamu Kris, Bu Ini Tamu Kris. Ini kalau keseragam itu ada posisi kenapa? Ini Tamu Kris, Bu Itin, Bu angkatan 1 juga Bu Nizam Mustika. Ini agak logis ya. Kepalanya. Bicara tentang budaya positif. Budaya positif itu tidak lepas dari kita sebagai pendidik atau sebagai guru. Nah ini dia posisi kontrol mana yang sudah pernah kita lakukan. Ini dia. Budaya positif tidak lepas dari disiplin positif berpusat kepada murid yang dikembangkan oleh Diane Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol.
Posisi kontrol ini merupakan proses seorang pendidik untuk mengenali dirinya. Nah, kita lihat videonya. Ada 5 posisi kontrol yang kita lakukan terhadap siswa. Masuk yang manakah kita? Ada 5. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, yang kelima posisi manajer. Nah, saya akan tayangkan video satu persatu. Nanti kita akan coba tanya jawab posisi mana yang sudah kita lakukan atau yang pernah kita lakukan. Naran, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Siapa yang pernah seperti ini Bapak Ibu? Siapa yang pernah Bapak Ibu? Saya pernah melakukannya. Oke, Bapak Ibu, ini dia. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, dampak pada murid kita bisa kita lihat, murid akan jadi pendendam. Murid tidak menyukai guru dan mata pelajaran yang diampu. Oke lah, guru sih tak disukai, ujung-ujung mata pelajaran yang kita masuk-masuk aja otaknya. Nah, ini posisi penghukum. Inilah posisi manajer yang mungkin cita-cita kita bersama Bapak Ibu. Bagaimana menangani kasus anak itu sesuai dengan keyakinan mereka, sesuai dengan keinginan mereka, sehingga kita bisa memfasilitasi mereka. Kira-kira bagaimana penilaian Bapak Ibu terhadap yang ini, proses posisi 5 posisi kontrol ini? Mana Bu Manis? Kira-kira Bu Manis dari 5 itu apa yang pernah kita lakukan, Bu? Silakan Bu. Mungkin semuanya sudah pernah dicoba. dari ya hampir sudah lebih 30 tahun menjadi guru, sudah 31 tahun. Kalau saya nanti pensiun 37 tahun menjadi guru ya. Nah, jadi oleh sebab itu semua posisi tadi sudah saya coba. Cuman ya di era digital seperti ini ya kadang-kadang apa yang kita cobakan di sekolah tetapi di rumah juga, dan siswa membuat apa yang kita lakukan itu menjadi buyar. Memang seperti itu tadi contohnya kan, yang terakhir yang apa namanya istilahnya manajerial itu ditanya baik-baik. Memang kadang-kadang kita yang melakukan, tapi kita semua di sekolah kadang-kadang tidak sama kan seperti itu. Dan memang selain kita guru saja di sekolah berbeda-beda. Mungkin kita setelah jadi sarjana sesekali dipanggil ke pelatihan tentang apa nih pedagogi, ya. Tidak ada pelatihan lain, sehingga ada guru itu kadang-kadang memang apa yang dirasakan di rumah terbawa ke sekolah. Membuli siswa itu mudah sekali dengan apa misalnya
jadi kafana itu anak-anak kemampuan anak mungkin itu besar, nah, seperti itu terjadi. Jadi bagaimana caranya ya sebagai guru penggerak di adinda-adinda semuanya di sekolah untuk menggerakkan, apalagi guru-guru yang nggak pernah penggerak, yang belum mau berubah dan sebagainya, untuk merubah cara belajar kita, cara kita mendekati siswa dan sebagainya. Itu apa misi dan visi yang akan dibawa oleh guru penggerak kita sekolah itu. Ya, kita bergabung buat Bu Manis, cerita tangan kita Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang sudah jadi guru penggerak. Ini sebenarnya kemarin saya juga sudah sampaikan di komunitas sekolah. Sangat antusias. Kita mengetahui posisi kontrol kita juga bisa menangani kasus siswa. Kalau melalui Diana Gosen tadi di bukunya ada yang namanya segitiga restitusi. Ini cara penanganan kasus siswa. Kita tidak bisa menjudge-nya lagi, tidak bisa kamu salah, kamu ini, kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak bisa lagi. Kita lakukan perubahan dari diri. Kita tanya betul apa yang mereka inginkan, seperti video berikut. Melalui segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah. Yang awalnya menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya Memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Diana Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka yang inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu Celson Gosen 1996. Seorang pendidik harus mampu membangun disiplin positif pada murid sesuai posisi kontrol tertinggi, yaitu manajer yang mampu menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh pendidik agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini dia. Jadi kita tidak bisa oh kamu salah, tidak bisa seperti itu. Kita benarkan apa yang mereka lakukan dulu dari sudut pandang yang berbeda. Berarti kita stabilkan identitas mereka. Benar kamu membela diri. Benar kamu kamu ingin menjadi yang terbaik seperti itu. Kita stabilkan dulu. Setelah itu kita validasikan tindakan yang salah. Kira-kira menurut kamu apakah sudah benar tindakan kamu? Setelah itu baru kita tanyakan keyakinan. Nah, makanya sebaiknya memang kita buat keyakinan kelas dulu. Nah, kira-kira keyakinan kita sebagai manusia misalnya, keyakinan kita di kelas bagaimana? Dan ini kita lakukan. Apakah seluruhnya harus kita lakukan? Tidak. Setiap kasus berbeda penanganannya. Hanya satu saja boleh, hanya dua saja boleh, tergantung berat tidaknya kasus. Baik Bapak Ibu, ini dia. Nanti saya akan bagikan aja slide ini. Nah, terakhir kesimpulan untuk segitiga restitusi sebelum saya tayangkan video saya. Dalam segitiga restitusi, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Pancing mereka dulu. Mau tidak mereka menyelesaikan masalah ini? Berikut, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jangan kemana-mana Bapak Ibu.